Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rimbi Ebel Kevin dari kelas 3 TY. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil progres proyek yang sudah saya kerjakan. Untuk pertemuan keempat pada minggu ini, topik praktikum yang sudah kami pelajari yaitu penggunaan intent untuk mengirim data antar activity, lifecycle activity, dialog dan pop-up komponen, dan juga material card view. Untuk tujuan utama dari praktikum ini ialah untuk mempelajari tentang pengembangan aplikasi Android, penggunaan intern untuk mengirim data antar activity, lifecycle activity, dialog dan pokok komponen, dan juga material card view. Untuk pemahaman masalahnya sendiri, pada praktikum ini terdapat beberapa fitur penting yang perlu dipelajari, yaitu pemanfaatan port ekstra untuk mengirim data antar activity, pemahaman mengenai lifecycle pada activity, serta penggunaan dialog, dia pop-up komponen, dan material card view dalam rancangan tampilan aplikasi Android yang interaktif. Nah, untuk langkah utama yang saya lakukan dalam latihan kali ini adalah memanfaatkan intent untuk mengirim data antar activity, serta memahami lifecycle activity dengan penguasaan keduanya, saya dapat mengatur perpindahan halaman yang secara lebih efisien sekaligus mengelola perilaku activity sesuai dengan tahapan siklus hidupnya. Selain itu, saya juga memilih untuk menerapkan dialog, pakai komponen, dan material card view agar tampilan aplikasi terlihat lebih interaktif dan memiliki data visual. Contohnya adalah pada dashboard activity ini, di sini saya menggunakan eh, intent, intent put extra dengan name-nya extra page dan fill-nya itu kembali dari dashboard. Untuk pesan error yang tadi saya temui, dapat pada package ini muncul error rate itu lumayan banyak dan juga ada unresolved reference. Hal ini tuh terjadi karena pada saat menuliskan package ini, saya membuatnya tuh cuman mobile.postgo sehingga banyak errornya dan cara memperbaikinya yaitu menambahkan pertemuan tiga atau nama package di belakangnya. Untuk tantangan atau kesulitan yang saya hadapi pada praktikum ini adalah memahami alur kerja dari lifecycle activity dengan tepat. Selain itu, saya juga mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan dialog dan pokok komponen agar dapat muncul dalam kondisi yang diharapkan. Namun berkat penjelasan pada modul, saya lumayan bisa memahaminya. Nah, untuk pemahaman konsep intinya, dalam pengembangan aplikasi Android, Intent tuh berperan penting sebagai metode untuk mengirimkan data dari satu activity ke activity lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar halaman. Pemahaman terhadap lifecycle activity juga sangat diperlukan karena siklus ini menjelaskan perjalanan sebuah activity sejak pertama kali dibuat hingga dihentikan. Nah, hubungan eh, pertemuan kali ini dengan materi yang sebelumnya tuh keterkaitan dengan praktikum sebelumnya tidak jelas pada kegiatan kali ini karena masih berhubungan dengan penggunaan intent yang mana pada pertemuan sebelumnya juga kami mempelajari tentang intent. Eh, Jika pada praktikum sebelumnya fokus diarahkan pada pemanfaatan view binding, atribut komponen, resource, dan intent untuk menghubungkan kode dengan elemen UI, serta pindah halaman, maka pada praktikum pada kali ini konsepnya itu diperluas. Penekanan diberikan pada pemahaman siklus hidup atau activity life cycle, serta penerapan dialog, komponen, dan material card view. Nah, untuk material card view itu tadi di material card view, oh di sini, material card view. Untuk penggunaan snack bar itu ada di sini, yang mana ketika uh, tombol out nanti kita tap, lalu kita tekan tidak, maka akan muncul teks lokal dibatalkan. Nah, selanjutnya saya akan mulai mendemokan aplikasi yang sudah saya kerjakan. Untuk halaman yang pertama kali muncul adalah halaman welcome, di mana di sini terdapat logo dari project saya dan juga sign up dan login. Nah, kita akan memencet login. Lalu sini kita isi email dan password dari gmail.com .com. Maksudnya tuh Rimbi login. Maka akan ada kalimat selamat datang di Pulse Go. Lalu
terdapat 4 button, yang mana button pertama akan mengarahkan ke bangun ruang, button kedua akan mengarahkan ke dashboard, button ketiga akan mengarahkan ke detail, dan button keempat akan mengarahkan ke logout. Untuk button yang pertama akan mengarahkan ke bangun ruang. Lalu jika kita pencet kembali, maka akan kembali ke welcome activity-nya. Selanjutnya, jika kita tekan dashboard, maka akan menampilkan ke halaman dashboard. Dan jika kita klik di sini back, maka akan kembali ke halaman welcome activity. Lalu selanjutnya detail, juga dengan detail. Jika kita ini adalah halaman detail. Lalu jika kita chat back, maka akan kembali ke welcome activity. Nah, yang terakhir adalah logout. Jika kita klik logout, maka akan muncul pop-up konfirmasi logout. Apakah Anda ingin logout? Dan jika kita tekan ya, maka akan kembali ke halaman login tadi. Lalu kita bisa cari lagi. Lalu jika kita tekan tidak, maka akan muncul logout dibatalkan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh ya, Figma. Untuk Figmanya, ini bukan Figma yang saya yang menjadi inspirasi saya pada proyek kali ini. Ini untuk halaman dashboard tadi, dan ini untuk halaman detail. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.